Mengapa formasi CPNS penjaga tahanan itu banyak peminatnya? Temukan jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel kesayangan kita, channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku akan bahas beberapa alasan kenapa banyak dari para pelamar mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, semoga dengan menonton video ini kalian bisa lebih semangat dan tentunya kalian nantinya ingin berhasil ataupun mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan. Nah, sebagai perbandingan dan pengetahuan saja, mengapa formasi CPNS penjaga tahanan ini banyak peminatnya, itu salah satunya mulai dikenal luas pada tahun 2017 kemarin, itu angkatan aku. Nah, pada tahun 2017 itu CPNS formasi penjaga tahanan atau Polsuspas ini mulai dikenal luas dengan membuka lowongan penerimaannya itu sebanyak 12.000 kuota seluruh Indonesia. Nah, yang mengikuti dengan kuota sebanyak 12.000 ini tadi hampir 1,1 juta pelamar CPNS. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan juga mengapa formasi CPNS penjaga tahanan ini banyak peminatnya? Nah, kita akan bahas satu persatu alasannya. Yang pertama jelas karena CPNS penjaga tahanan ataupun Polsuspas ini mereka menggunakan kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Berbeda dengan CPNS ataupun formasi CPNS lainnya, misalnya guru setidaknya itu menerima ataupun persyaratannya menggunakan kualifikasi ijazah strata 1 ataupun mungkin peranata komputer ataupun mungkin seperti perawat bagian kesehatan, bidan ataupun apoteker. Biasanya ada kualifikasi ijazah yang harus ataupun minimal digunakan untuk melamar CPNS tersebut. Nah, berbeda dengan CPNS formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas ini, kualifikasi yang digunakan itu menggunakan ijazah SLTA sederajat. Nah, masih banyak dari teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin baru lulus itu kebingungan apakah ijazah SMK ataupun madrasah aliyah mereka berguna. Jadi ijazah SLTA sederajat itu bukan hanya sebatas SMA, tetapi ijazah SLTA sederajat itu artinya sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah yang memiliki ijazah yang sama dengan SMA. Bisa juga ijazah SMA, ijazah SMK, bisa juga ijazah madrasah aliyah, ataupun juga bisa menggunakan ijazah paket C. Jadi nggak apa-apa, ijazah paket C juga bisa melamar untuk formasi CPNS penjaga tahanan. Atau untuk adik-adik kita yang mungkin baru lulus tahun ini, mereka belum memiliki ijazah, bisa juga menggunakan SKL. Jadi minimal SKL, surat keterangan lulus kalian dari sekolah. Itu juga bisa digunakan untuk melamar CPNS penjaga tahanan ataupun Polsuspas ini. Dan tidak untuk menutup kemungkinan banyak juga dari pelamar CPNS yang mereka sebelumnya memiliki kualifikasi ijazah S1 bahkan ijazah S2, tetapi mereka ingin mendaftar juga ataupun melamar formasi CPNS penjaga tahanan ini dengan kualifikasi ijazah SLTA yang mereka miliki. Sedangkan mereka telah memiliki ijazah S1 ataupun ijazah S2. Nah, mungkin karena alasannya ijazah S1 mereka kualifikasi ijazah yang dibuka itu tidak membuka CPNS. Mungkin seperti guru pada tahun ini kan itu tidak membuka lowongan CPNS, tapi mereka membuka lowongan P3K. Artinya mungkin mereka kurang tertarik ataupun kurang berminat, tapi secara teknis CPNS dan juga P3K itu memiliki kedudukan yang sama. Mungkin ada beberapa bagian-bagian saja yang berbeda. Nah, itu tidak apa-apa. Ada pertanyaan juga kemarin dari teman kita, katanya, "Bang, kalau misalnya saya sudah memiliki ijazah S1 tapi saya ingin mengikuti formasi CPNS penjaga tahanan dengan kualifikasi ijazah SLTA, terus bagaimana dengan ijazah S1 saya? Apakah nanti tidak terpakai lagi atau saya harus kuliah lagi dan sebagainya?" Ini juga saya kemarin itu bahkan belum mendapatkan ijazah, tahap akhir lagi penyusunan. Tapi kalau kalian sudah memiliki ijazah, jangan khawatir. Setelah kalian lulus nanti, saat kalian sudah resmi menjadi CPNS dan bergabung menjadi Polsuspas ataupun penjaga tahanan, ijazah yang kalian miliki itu, ijazah S1 ataupun ijazah S2 kalian itu akan berguna nantinya dan kalian bisa penyetaraan. Nah, nanti penyetaraan ini aku akan buat video khusus untuk kalian yang sudah memiliki ijazah S1 ataupun ijazah S2.
Dan juga untuk kalian yang memiliki ijazah paket C, jangan khawatir. Ijazah paket C ini juga bisa berguna dan bisa juga melamar CPNS penjaga tahanan. Kemarin-kemarin juga banyak teman-teman aku yang lulus menjadi Polsuspas ataupun penjaga tahanan ini, mereka bermodalkan dengan menggunakan ijazah paket C. Tapi ijazah paket C kalian memang sudah harus terverifikasi dengan instansi, mungkin dengan Kementerian Pendidikan. Jangan yang ijazah SC yang abal-abal ataupun ijazah paket C yang bodong. Karena saat ini banyak sekali yang menawarkan ijazah paket C itu yang bodong ataupun tidak terdaftar. Dan ini akan nantinya bisa blunder, kalian sudah menghabiskan uang tapi ijazah kalian tidak bisa digunakan untuk kalian melamar CPNS. Atau adik-adik kita yang juga dengan jurusan ataupun sekolah SMK misalnya SMK perhotelan, SMK otomotif ataupun pertanian, juga bisa melamar CPNS penjaga tahanan. Jadi jangan khawatir, kemarin juga masih banyak yang bingung, Bang, saya SMK pelayaran ini, bisa nggak saya mendaftar CPNS penjaga tahanan? Bisa, mau kalian jurusan SMK apa saja, kalian bisa mendaftar CPNS penjaga tahanan ini. Alasan yang kedua mengapa formasi CPNS penjaga tahanan ini banyak peminatnya selain kualifikasinya yang menggunakan ijazah SLTA, yakni karena status dan juga gaji yang nanti didapatkan. Nah, tidak menutup kemungkinan di Indonesia menjadi aparatur sipil negara ini masih menjadi idaman ataupun primadona bagi orang tua dan juga calon mertua mungkin. Nah, di antaranya selain dari status menjadi seorang aparatur sipil negara, dan juga nanti setelah kita lulus mendapatkan gaji yang cukup dan juga yang lumayan besar boleh dikatakan, dan juga beberapa tunjangan-tunjangan lainnya. Untuk gaji ini nanti aku akan buat video khusus berkaitan dengan gaji yang kalian dapatkan saat kalian ingin melamar menjadi aparatur sipil negara atau melamar CPNS nantinya. Alasan yang ketiga yakni penempatan. Karena sebagian besar jika kalian melamar CPNS penjaga tahanan ini, kalian setelah lulus nanti biasanya akan ditempatkan berdasarkan domisili kalian mendaftar CPNS formasi penjaga tahanan. Sebagai contoh, jika kalian mendaftar formasi penjaga tahanan ini dengan menggunakan domisili Provinsi DKI Jakarta, setelah kalian lulus, kalian ditempatkan tidak jauh-jauh dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi seputar di Provinsi DKI Jakarta, di UPT ataupun unit pelaksana teknis, tidak di luar dari provinsi tempat kalian mendaftar. Beda dengan kalian jika mengikuti sekolah kedinasan ataupun taruna Poltekip. Walaupun nantinya Poltekip itu akhirnya menjadi Polsuspas ataupun penjaga tahanan, mungkin menduduki jabatan-jabatan eselon lainnya, tapi mereka setelah lulus nanti, setelah kuliah 4 tahun, mereka ditempatkan di seluruh wilayah ataupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisa juga ditempatkan di Nusa Kambangan ataupun di Papua dan sebagainya. Tapi kalau kalian mengikuti CPNS formasi penjaga tahanan yang umum ini, itu tidak jauh-jauh kalian nanti ditempatkan di provinsi ataupun di wilayah domisili kalian mendaftar. Alasan yang keempat ini akan kalian dapatkan setelah kalian bisa bergabung ataupun lolos seleksi pendaftaran CPNS formasi penjaga tahanan ataupun Polsuspas, yakni kalian nanti akan mendapatkan banyak ilmu baru. Nah, mengapa saya katakan banyak mendapatkan ilmu baru saat kalian lolos menjadi Polsuspas ataupun penjaga tahanan ini? Saat kalian nantinya bekerja di lapas ataupun rutan, kalian akan mendapatkan suasana yang baru dan tentu dengan perilaku-perilaku ataupun suasana-suasana yang baru kalian dapatkan, yang berbeda tentunya saat sebelum kalian mendaftar menjadi Polsuspas ini. Sebagai contoh saja, dulu saya itu tidak mengenal apa itu senjata api, ataupun saya juga tidak pernah memegang senjata api. Saya juga tidak pernah merawat, membongkar pasang, dan juga berlatih menembak. Nah, setelah kalian lolos menjadi Polsuspas atau penjaga tahanan, apapun yang berkaitan dengan senjata api, kalian juga nanti bisa memegang senjata api, kalian juga bisa menggunakannya, bisa bongkar pasang dan sebagainya. Dan itu merupakan ilmu baru yang mungkin tidak semua orang bisa memegang senjata api, tidak semua orang bisa menembak, dan tidak semua orang memiliki izin untuk menggunakannya. Nah, setelah kalian lolos dan bergabung menjadi Polsuspas,
hal-hal berikut tadi berkaitan dengan senjata api kalian nanti akan menemukan, dan itu akan menjadi ilmu baru bagi kalian. Nah, selain itu banyak ilmu baru lainnya yang nanti bisa kalian dapatkan. Misalnya kalian nanti akan diajarkan tentang ilmu intelijen, ataupun kalian yang mungkin sebelumnya hanya sebatas mengetahui lapas dan rutan, tapi kalian belum mengetahui seluk-beluknya atau belum masuk ke dalam lapas dan rutan itu, dan kalian setelah bergabung menjadi Polsuspas ataupun lolos formasi penjaga tahanan ini, kalian akan mengenal secara luas ruang lingkup tentang lapas dan rutan, dan tentu kalian akan masuk ke dalam lapas ataupun rutan tersebut. Mungkin selama ini tadi kalian pernah masuk ke lapas atau rutan mungkin hanya sebatas menjenguk ataupun membesuk saudara kalian ataupun kerabat ataupun teman. Nah, tapi setelah kalian lolos, kalian nanti akan melihat selnya itu bagaimana, narapidana ataupun warga binaan yang ada di sana itu bagaimana dengan karakter-karakter mereka, dan juga kalian nantinya bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tadi, lembaga pemasyarakatan itu. Nah, tentu ini merupakan ilmu baru yang nanti akan kalian dapatkan setelah kalian lolos menjadi Polsuspas. Alasan yang kelima ini akan kalian dapatkan dan kalian ketahui setelah kalian nantinya resmi bergabung menjadi Polsuspas ataupun lolos formasi penjaga tahanan ini. Nah, kalian nantinya akan bekerja dan juga bertemu dengan orang-orang yang dulunya notabene dalam tanda kutip mereka pernah melakukan tindak kriminal. Mungkin mereka pernah memutilasi, memperkosa, ataupun mereka pernah membunuh, mencuri, dan sebagainya. Dan kalian nanti akan bekerja di ruang lingkup tersebut. Dan ini merupakan nuansa ataupun suasana yang baru bagi kalian. Dengan mereka yang memiliki tingkat kejahatan yang berbeda-beda, artinya ini merupakan tantangan bagi kalian nantinya, bagaimana kalian bisa bersikap, bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri kalian berada di tengah-tengah mereka. Dan ini merupakan hal yang baru yang belum kalian dapatkan atau yang belum kalian rasakan, dan tidak semua orang bisa merasakan ataupun bekerja di tengah-tengah mereka. Tentu ini akan kalian dapatkan setelah kalian lolos menjadi Polsuspas nantinya. Dan aku rasa ini merupakan menjadi tugas kita dan menjadi ladang pahala bagi kita untuk kita berbuat baik dan juga untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki sebelumnya. Oke, itu tadi 5 alasan mengapa banyak para pelamar CPNS ingin mendaftar formasi penjaga tahanan. Nah, semoga dengan 5 alasan tadi bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kalian semua mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan dan bergabung menjadi Polsuspas. Untuk kalian yang masih bertanya bagaimana caranya mendaftar ataupun bergabung menjadi Polsuspas ataupun mengikuti formasi CPNS penjaga tahanan, kalian bisa simak dan tonton video-video aku lainnya berkaitan dengan tahapan-tahapan apa saja yang nanti akan kalian lalui, apa saja persyaratannya, apa saja dokumen yang dibutuhkan, dan alur pendaftarannya bagaimana. Kalian bisa lihat di video-video aku lainnya, itu udah lengkap aku buat. Silakan kalian tonton dan semoga itu bisa membantu kalian. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-video aku, dan jangan lupa bantu subscribe channel ini, bantu share, bantu like. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan bakalan aku jawab di video-video aku berikutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.